Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria miskin dan pengangguran bernama Jung. Di malam itu, Jung mabuk bersama dengan dua sahabatnya. Hal itu karena di hari tersebut, Jung ditinggal nikah oleh mantan pacarnya yang dia telah pacari selama 6 tahun. 나라는 시집가고 Ketika itu sahabatnya pun berusaha untuk menyemangati Jun agar Jung bisa melanjut cepatnya, tetapi Jung pun bilang kalau dia tidak menyangka mantan pacarnya itu bisa menikah sebegitu cepat karena mereka baru saja putus 2 bulan yang lalu. Jung tidak menyangka mantannya bisa menikah dengan seseorang yang baru dipacarinya 2 bulan. Di momen itu Jung pun tersadar kalau dia tidak bisa hidup tanpa mantannya. Karena hal itulah Jung pun langsung bertekad untuk membatalkan pernikahan mantannya di hari itu. Namun sebelum Jung keluar dari bar tersebut, tiba-tiba datanglah seorang wanita memakai gaun. Dia bernama Nara, di mana ternyata Nara ini adalah mantan dari Jung. Sebelum Jung tiba di pernikahan, ternyata Nara sudah memutuskan untuk membatalkan pernikahannya karena Nara tersadar pria yang dicintainya adalah mantannya dulu yang dia pacari selama 6 tahun, yaitu Jung. Beberapa hari kemudian Jung yang memang sudah berniat untuk menikahi Nara, akhirnya dia pun meminta restu kedua orang tua Nara, diawali kepada ibu Nara. Tentu di hari itu Jung sangat gugup, namun Nara bilang kalau ibunya sudah merestui hubungan mereka berdua sehingga Jung tidak usah terlalu memikirkannya. Jung pun akhirnya bertemu dengan ibu Nara. Seperti basa-basi pada umumnya, ibu Nara pun bertanya apa pekerjaan Jung. Jung pun langsung menjawab kalau dia berencana menjadi pengacara sehingga dia harus ujian terlebih dahulu. Dan karena itulah saat ini Jung masih menganggur. Ketika itu sebenarnya Jung sangat malu dan insecure karena dia masih pengangguran. Namun di luar dugaan, bukannya meremehkan Jung ketika itu, ibu Nara malah memberikan uang kepada Jung sebagai biaya untuk membeli apartemen untuk mereka berdua tinggal. Tentu hal itu membuat Jung senang dan terlihat kalau memang ibu Nara ini sudah merestui hubungan antara Jung dengan Nara. Ibunya pun bilang yang sulit untuk diyakinkan bukan dirinya tetapi ayah Nara. Karena itulah keesokan harinya Jung pun langsung menemui ayah Nara. Benar saja keesokan harinya Jung pun sampai harus sujud di bawah kaki ayah Nara untuk meminta restu darinya. Karena ternyata ayah Nara ini adalah seorang jenderal TNI yang sangat kaya raya. Dan karena hal itulah juga dari kecil Nara selalu hidup berkelebihan dan mengetahui fakta kalau ternyata Jung ini adalah seseorang pengangguran. Itu membuat ayah Nara sulit untuk memberikan restunya. Bahkan ketika itu Nara sampai ingin menembak Jung menggunakan senjata. Tapi ketika itu Nara langsung bilang kalau dia lebih mencintai Jung daripada ayahnya. Tentu perkataan itu membuat ayah Nara mau tidak mau harus merestui hubungan antara Jung dengan Nara. Oleh karena hal itulah setelah mendapat restu dari kedua orang tua, beberapa hari kemudian Jung dan Nara pun melaksanakan pernikahan. Sampai beberapa tahun kemudian Jung dan Nara pun menjalani kehidupan berumah tangga dan mereka berdua fokus di karir masing-masing. Jung sekarang sudah berhasil menjadi pengacara sedangkan Nara berkarir sebagai produser film. Ketika menjalani kehidupan berumah tangga karena mereka berdua ini berasal dari latar belakang dan dibesarkan dari dua keluarga yang sangat berbeda, di mana Jung berasal dari keluarga yang miskin, sedangkan Nara dari kecil dia selalu hidup berkelimpahan harta. Karena hal itulah menyebabkan mereka berdua sering terjadi cekcok karena perbedaan kebiasaan hidup. Apalagi mereka berdua sekarang sudah menghabiskan banyak fokusnya untuk mengejar karir. Karena hal itulah mereka sering terjadi masalah dan akhirnya karena mereka tidak kuat menghadapi permasalahan yang dari karir selalu saja datang dan mereka selalu bertengkar dari hari ke hari. Karena itulah sampai di suatu titik mereka pun memutuskan untuk bercerai. Mereka pun pergi ke pengadilan. Di situ hakim menanyai permasalahan yang terjadi di antara mereka berdua. Jung dan Nara pun mulai menceritakan permasalahan rumah tangga mereka. Permasalahannya berawal dari hal-hal kecil, seperti perbedaan makanan, di mana Jung menyukai makanan-makanan yang murah, yang menurut Nara itu adalah makanan yang menjijikan. Sebaliknya, Nara menyukai makanan-makanan yang mahal, yang menurut Jung itu menghabiskan uang saja. Permasalahan juga timbul di masa-masa Jung ketika masih menganggur belum mendapatkan pekerjaan sebagai pengacara karena Jung merasa insecure terus-terusan dibiayai oleh Nara.
Di sisi lain, Nara juga insecure karena kedua orang tua Jung yaitu mertua dari Nara itu terus-terusan mengatai Nara ini tidak bisa apa-apa karena dia berasal dari keluarga yang kaya dan mertuanya juga mengatai kalau Nara ini memiliki kebiasaan yang buruk yaitu menghabiskan uang saja karena dia berasal dari orang kaya. Tentu hal itu membuat Nara teraneh-aneh karena semua yang dilakukan oleh kedua orang tua Jung itu terlalu hemat sekali. Mulai dari mencuci piring sabu dan tidak boleh kebanyakan, kemudian makanan harus murah dan tentu hal itu membuat Nara tidak nyaman. Cara permasalahan semakin menumpuk seiring berjalannya waktu. Puncaknya mereka berdua ketahuan sama-sama selingkuh dan mendengar cerita itu Kim pun awalnya tentunya tidak merekomendasikan mereka untuk bercerai, tetapi mereka berdua tetap untuk ingin bercerai. Karena di Korea syarat untuk bercerai harus menunggu 30 hari karena hal itulah mereka pun menunggu 30 hari untuk resmi bercerai secara hukum. Berdua pun akhirnya pulang dari pengadilan. Jung meminta untuk bareng ke kantornya bersama dengan Nara. Ketika di mobil berdua, tiba-tiba terjadi musibah karena secara tidak sengaja mereka berdua tertabrak oleh mobil. Dan Nara pun langsung segera dilarikan di rumah sakit dan kedua orang tua mereka juga hadir di sana. Beberapa saat kemudian Jung dan Nara pun tersadar. Namun selesai mereka berdua tersadar, mengagetkannya mereka berdua tidak mengenali siapa kedua orang tua mereka. Tentu hal itu membuat kaget kedua orang tuanya. Lalu dokternya pun harus memeriksakan dan dokternya langsung berbicara kepada kedua orang tua dari Nara dan Jung. Di situ dokternya pun cerita kalau ternyata Nara dan Jung mengalami amnesia sementara yang membuat Nara dan Jung melupakan memori-memori kenangan selama beberapa tahun kebelakangan. Tapi dokternya pun bilang kalau memori mereka akan kembali seiring berjalannya waktu. Di tempat lain, perawat bilang kepada Jung dan Nara kalau mereka berdua adalah pasangan suami istri. Tentu hal itu membuat Jung dan Nara yang amnesia terkaget. Terlihat kalau Jung sangat senang karena dia tidak menyangka bisa menikahi wanita secantik Nara yang seperti putri kerajaan. Sedangkan Nara terheran-heran bagaimana dia bisa menikahi seseorang lelaki yang tulen dan miskin seperti Jung ini. Esok harinya giliran adik Nara yang menjaga Nara dan Jung. Di hari itu adiknya pun cerita kalau Nara dan Jung akan segera bercerai. Mendengar cerita itu, Jung sangat terkaget karena dia tidak menyangka betapa bodohnya dia bisa menceraikan wanita secantik Nara. Dan mendengar itu Nara pun akhirnya juga lega karena dia akan bercerai dengan pria miskin dan bodoh seperti Jung ini. Sore harinya dokter bilang kepada ibu Jung dan Nara kalau Jung dan Nara sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun di situ dokternya menyarankan agar Jung dan Nara tetap tinggal di rumah mereka agar ingatan mereka cepat kembali. Tentu awalnya Ibu Nara tidak setuju karena Ibu Nara tidak ingin anaknya kembali rujukan lagi bersama dengan Jung. Namun karena terpaksa akhirnya Ibu Nara dan Jung pun sepakat untuk Nara dan Jung tetap tinggal di rumah mereka yang dulu. Dan karena mereka baru saja pulih, akhirnya adik Nara pun bertugas untuk menjaga Jung dan Nara. Di situ Ibu Nara berpesan kepada adik Nara agar adik Nara menjaga Nara supaya tidak rujuk balikan lagi dengan Jung. Setelah beberapa hari tinggal serumah, akhirnya kedua keluarga dari Jung dan Nara memiliki ide untuk mengundang semua teman dekat Jung dan Nara agar ingatan mereka berdua cepat pulih. Hari acaranya pun dimulai. Jung dan Nara ditemui oleh tiap-tiap teman dekat mereka, mulai saling bercerita tentang masa lalunya. Pun bertemu dengan kedua sahabat dekatnya dan mereka juga tidak menyangka Jung sampai amnesia sampai merupakan mereka berdua. Di situ sahabatnya pun juga meletup. Dari dulu dia juga tidak menyangka Nara mau menikahi orang tulen dan miskin seperti Jung ini. Karena penasaran, akhirnya di kamar mandi Jung pun bertanya pada sahabatnya Ki, bagaimana awal pertemuan Jung dengan Nara. Di situ akhirnya Ki pun cerita
Kejadian tersebut terjadi ketika Jung masih duduk di bangku perkuliahan. Sebagai mahasiswa, di malam itu kebetulan, Jung bersama dengan teman-temannya pergi ke bar untuk mabuk-mabukan. Ketika semuanya sudah selesai dan teman-teman Jung tidak pulang, tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik, yaitu Nara. Di situ Jungnya memang culun, dia pun kebingungan untuk mengajak ngobrol. Nara untungnya ada kisah setia Jung yang mengajari Jung bagaimana caranya memperlakukan wanita cantik dengan baik dan benar. Awalnya Nara tertarik dengan Jung karena Nara ini sering sekali pergi ke bar dan dia jarang menemukan sesosok pria culun seperti Jung ini. Namun ketika memulai pembicaraan, Jung malah mengeluarkan senyum creepy-nya yang bukannya malah membuat Nara nyaman. Di situ Nara semakin ketakutan dan tanpa pikir panjang setelah melihat senyuman itu Nara pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Dan ya lagi-lagi di malam itu Jung gagal untuk berkenalan dengan cewek cantik. Di situ lagi-lagi sahabatnya Ki pun meredek Jung padahal sebelumnya Ki telah memberikan saran tetapi lagi-lagi Jung tidak bisa menerapkan saran itu untuk digunakannya berkenalan dengan seorang wanita. Ketika akan pulang, Jung tiba-tiba melihat Nara yang tersedak karena minum terlalu banyak. Tanpa pikir panjang Jung langsung berlari untuk menolong Nara dan membawa Nara pergi ke dokter. Dan yang membagongkan di malam itu, bukannya berkenalan dengan Jung malah Nara berkenalan dengan dokter yang memeriksanya dan pacaran dengan dokter yang memeriksanya selama berbulan-bulan. Film pun kembali lagi ke masa sekarang. Jung langsung bertanya kepada sahabatnya, terus bagaimana aku bisa berakhir pacaran dengan Nara? Sahabatnya pun melanjutkan ceritanya. Berbulan-bulan setelah kejadian di malam itu, Jung menonton pertandingan baseball. Secara kebetulan, dia melihat Nara di TV lapangan bertindak sangat gila sekali dan teman Nara di sampingnya membawa tulisan kalau Nara baru saja putus. Tanpa pikir panjang setelah pertandingan usai, hujan sangat deras dan di momen tersebutlah Nara berjalan di tengah hujan. Tiba-tiba Jung berinisiatif untuk menolong membawakan payung dan seketika itu juga Nara melihat Jung dan dia langsung teringat Jung adalah pria yang pernah menolongnya berbulan-bulan sebelumnya dan di momen tersebutlah Nara juga akhirnya langsung jatuh cinta dengan kebaikan yang telah dilakukan oleh Jung. Di malam itu Nara pun pulang bareng dengan Jung dan sahabatnya. Ketika di mobil, Jung pun memberanikan dirinya untuk mengajak ngedate. Nara melihat pertandingan baseball lagi. Nara pun setuju. Dan film kembali lagi ke masa sekarang, di mana ternyata Nara juga tanya ke sahabatnya tentang pertemuan dirinya dengan Jung. Sahabatnya pun bilang, mereka berdua heran kenapa Nara dulu bisa suka kepada Jung. Sepulang dari acara pertemuan di hari itu, ibu Jung ide untuk melakukan hipnoterapi kepada Jung dan juga Nara agar ingatan mereka cepat pulih kembali. Akhirnya setelah dari acara itu, mereka berdua pergi ke hipnoterapi dan memulai hipnoterapinya. Setelah melakukan hipnoterapi, bukannya Nara dan Jung mengingat tentang pengalaman-pengalaman buruk konflik mereka berdua. Di situ, Jung mengintrospeksi diri. Dia berkata kepada Nara, dia meminta maaf atas perlakuan buruknya selama ini kepada Nara. Di situ Nara pun bilang kalau Jung tidak seharusnya minta maaf karena yang salah adalah dirinya. Dan ya, hal itu membuat Jung dan Nara di momen tersebut malah menjadi lebih akur lagi dan mereka mulai merasakan ketertarikan antar satu sama lain lagi. Malam harinya Jung dan Nara sampai di rumah. Ketika di rumah mereka berdua makan santai. Di momen santai tersebut, secara diam-diam Jung melihat di wajah Nara. Jung pun mulai merenung dan berpikir dia tidak bisa memahami dirinya di masa lalu yang sampai memikirkan untuk bercerai dengan wanita secantik Nara. Di saat yang lain, ternyata Nara juga tersadar kalau Jung melihat dirinya secara diam-diam. Dan menurut Nara, tindakan yang dilakukan oleh Jung itu adalah tindakan yang lucu. Karena Jung seperti pria culun yang tidak berani memandangnya dan mengajak bicaranya secara langsung. You're on the whistle. Tar here, skona. Kretan ang kyopta. What is it? Say? Malam hari selanjutnya, Jung memberanikan dirinya mengajak Nara untuk mengajak Nara pergi melihat ke lapangan baseball seperti yang Jung lakukan dulu ketika awal-awal PDKT dengan Nara.
Nara pun menyetujui ajakan tersebut. Tentu Jung senang bukan main. Esok harinya, karena takut ketahuan adik Nara, mereka berdua akan berkencan. Akhirnya Nara dan Jung berangkat sendiri-sendiri untuk pergi ke lapangan baseball. Mereka pun sampai di lapangan tersebut meskipun tidak ada pertandingan, namun mereka menikmati indahnya momen tersebut karena itu adalah tempat yang sama, namun dalam waktu yang berbeda. Dulu mereka kencan pertama kali, Nara pun mulai bilang, dulu di tempat ini kita pasti belum saling membenci satu sama lain. Jung pun langsung membalas, dia bingung apa yang salah dengan pernikahan mereka dulu. Jung pun melanjutkan bicaraannya. Dia berkata, seandainya kita tidak bisa mengingat memori-memori buruk tentang pernikahan kita dulu, apakah kita berdua mau memulai hubungan kita dari awal lagi? Nara pun tidak menjawabnya, karena memang nyatanya mereka berdua tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan pernikahan mereka. Ya nyatanya di hari itu cinta mereka berdua mulai tumbuh bersemi lagi. Ngedate pun dilanjutkan sampai sore hari makan bersama hingga dinner di restoran mewah pada malam harinya. Setelah dinner mereka berdua memutuskan untuk pulang. Kebetulan saat itu sedang hujan deras. Secara tidak sengaja, payung dipegang Nara lepas terbang. Secara sigap, tanpa pikir panjang Jung pun langsung berusaha melindungi Nara agar tidak terkena hujan. Dan di momen itulah Nara pun teringat momen pertama kali dulu Jung melindungi Nara ketika sedang hujan. Dan di momen itu perasaan cinta juga mulai tumbuh di hati Nara karena dia jelas-jelas teringat memori indah yang pernah dialami dulu. Karena suasana yang berbeda, mereka pun mengurungkan niatnya untuk pulang dan melanjutkan ngedate mereka dengan pergi ke bar milik sahabat dari Jung. Setibanya di bar itu, Jung dan Nara pun menjadi semakin mesra. Nara juga memanggilkan sahabat-sahabatnya dan di situ mereka semua mengobrol sampai pagi. Adik Nara yang curiga kalau Nara dan Jung ini ngedate di hari itu karena tidak pulang sampai pagi, dia pun langsung melaporkan ke ibunya. Tentu ibu Nara menjadi terkaget dan panik karena ibu Nara tidak ingin Nara rujukan lagi dengan Jung. Karena hal itulah ibu Nara pun terus menghimbau agar adik Nara menjaga supaya Nara tidak balikan lagi dengan Jung. Baginya, Jung dan Nara pun pulang ke rumahnya bersama juga dengan sahabat-sahabat mereka berdua. Dan di pagi itu suasananya sangat indah dan sangat bahagia sekali. Mereka semua makan bersama dan tertawa-tertawa bersama. Keesokan harinya, ketika rumah sedang sepi, Jung dan Nara dengan nekat memutuskan untuk bercinta karena kata dokter, dengan mereka berdua melakukan kegiatan tersebut itu bisa membantu memori mereka kembali pulih lagi. Namun, di tengah-tengah mereka sedang bercinta, tidak diduga ternyata adik Nara pulang dan memergoki mereka berdua. Tentu melihat itu adik Nara pun langsung terkaget. Jung tanpa pikir panjang langsung berusaha berlari kepada adik Nara untuk berusaha menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun, sialnya, ternyata Jung tersandung oleh bola baseball dan itu membuat Jung terbentur kepalanya dan setelah itu Jung pun langsung dibawa ke rumah sakit. Selesai siuman dari pingsannya, Nara melihat ada yang berbeda dengan tingkah laku dari Jung. Di situ Nara tersadar, mungkin saja ingatan yang dialami oleh Jung sudah kembali sepenuhnya. Keesokan harinya ibu Nara menemui Jung dan Nara di situ. Ibu Nara bilang ke Jung, kalau seharusnya Nara dan Jung itu setelah ini akan bercerai. Karena itulah ibu Nara pun akhirnya mengusir Jung agar tidak tinggal serumah lagi dengan Nara. Namun di momen itu Nara terlihat tidak mau karena Nara masih ingin untuk hidup bersama Jung. Tetapi lagi-lagi terlihat Jung hanya diam saja dan di situ Nara pun tersadar. Mungkin saja benar ingatan yang dialami oleh Jung sudah kembali sepenuhnya. Dari pertemuan itu ibu Nara pun langsung bilang ke Nara kalau setelah ini Nara akan disekolahkan ibunya agar pergi ke luar negeri karena ibunya tidak ingin Nara bertemu lagi dengan Jung. Di situ Nara awalnya menolak, namun ibunya langsung bilang, sebelumnya Nara tidak bahagia dengan pernikahannya dan ibunya hanya ingin terbaik. Oleh karena itu lebih baik Nara mengikuti keinginan ibunya karena posisi Nara saat ini dia tidak mengingat apa-apa. Yang dia ingat adalah keindahan momen-momen dengan Jung saja sebelum semua itu terjadi. Malam harinya, Nara menemui Jung. Di situ Jung terlihat tidak antusias dengan pertemuan tersebut. Ya,
Padahal di momen itu Nara berharap Jung memohonnya untuk kembali karena nyatanya Nara ingin memulai semuanya dari awal seperti apa yang dikatakan oleh Jung. Tetapi memang benar, kenangan, memori buruk yang terjadi di rumah tangga mereka itu sudah diingat oleh Jung semua. Di situ Nara pun sadar, mungkin saja Jung sudah tidak mencintainya. Karena hal itulah Nara pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Keesokan harinya, Jung pulang ke rumahnya. Ketika di rumah, dia terkaget karena dia menemukan bola baseball yang telah ditulis oleh Nara. Tulisannya, semoga mereka berdua tidak akan mendapatkan ingatan mereka kembali. Di momen tersebut, Jung pun tersadar kalau sebenarnya Nara masih ingin untuk tetap melanjutkan hubungan mereka berdua. Malam harinya, Jung makan bersama teman-temannya. Di situ terlihat Jung yang sangat kuda gulana. Teman-temannya pun langsung menyuruh Jung agar dia mengingat momen-momen dirinya bersama dengan Nara ketika mereka menikah dulu. Jung pun mulai bernostalgia, dia mengingat memori-memori dirinya ketika dia menikah dengan Nara dulu. Tapi Jung tidak bisa mengenang kenangan-kenangan indah. Yang Jung ingat adalah kenangan-kenangan buruk saja ketika dia menjadi rumah tangga bersama dengan Nara. Namun meskipun begitu, Jung tetap bahagia. Karena sebaik apapun kenangan, jika hadir dalam bentuk nostalgia, rasanya akan sangat indah. Setelah itu Jung pun tersadar dari lamunannya. Dia berlangsung berkata kepada teman-temannya kalau dia menyesal karena tidak berusaha untuk memperjuangkan Nara lagi. Sekarang semuanya sudah terlambat. Tapi ketika itu temannya pun bilang, halo, ini belum terlambat. Jung harus menyusul Nara untuk pergi ke bandara untuk menyusul dia. Karena itulah Jung tanpa pikir panjang dia langsung pergi ke bandara untuk menyusul Nara. Jung bersama teman-temannya sampai di bandara untung saja Nara belum berangkat. Di situ Jung langsung mengungkapkan semua perasaannya. Jung pun berkata, perpisahan seringkali terjadi karena ingatan akan kerangan buruk lebih sering daripada kenangan baik. Dan itu adalah bahkan karena seseorang bisa lupa betapa besar rasa cintanya karena dibutakan oleh kenangan buruk. Jadi maafkan aku karena telah membiarkan kenangan buruk itu membutakanku. Kumohon jangan pergi Nara. Namun setelah mengatakan itu semua ternyata Nara masih menggunakan headset, jadi dia tidak mendengar apa-apa. Nara pun melepas headsetnya dan bertanya Jung telah mengatakan apa. Tentu Jung kebingungan karena semua kata-kata romantis yang diucapkan tadi itu adalah contekan dari tangannya. Akhirnya Jung pun berusaha untuk mencontek tetapi dia tidak bisa mengatakannya lagi. Akhirnya Nara pun di momen itu pergi meninggalkan Jung. Tentu Jung hanya terdiam saja dan dia bingung untuk melakukan apa. Akhirnya teman-temannya pun berusaha untuk menyadarkan Jung. Mungkin memang mereka berdua tidak berjodoh. Akhirnya Jung pulang dengan penuh penyesalan. Tetapi sebelum sempat meninggalkan bandara, tiba-tiba Jung terkaget karena di situ ada Nara. Nara ternyata sudah memutuskan untuk tidak jadi pergi ke luar negeri karena dia ingin membangun kembali ulang hubungannya dengan Jung. Tentu di situ Jung sangat senang dan langsung mereka berdua berpelukan. Dan ya, itulah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.